Kita malam hari ini akan membahas sesuatu yang tidak akan dibahas pada hari Rabu. Apa aja yang nggak kita bahas. Pokoknya kalau yang hari Rabu itu tentang kesadaran murni. Kalau misalnya seseorang yang sulit gitu ya kehidupannya, punya hidup yang sulit, atau yang hidupnya penuh dengan pola berhutang, apalagi rezeki mampet ya, nggak hoki, apa istilahnya, sial terus gitu hidupnya ya. Nah itu cocok kalau mau ikut yang pada hari Rabu. Setidaknya ketika sudah bisa merasakan atau mengalami perubahan ya, ada dampak signifikan terhadap hidupnya, maka satu masalah itu lenyap ya. Masalah yang takut ya, khawatir terhadap masa depan, takut terhadap hidupnya bagaimana gitu, itu akan dipraktekkan pada setiap Rabu ya. Makanya kesadaran itu ilmunya yang di setiap hari Rabu itu benar-benar pakem ya, udah ada strukturnya, karena intinya kesadaran ya di situ. Nah ada sesuatu yang bukan nggak bisa ya, kayak dia terpisah karena ini bagian fenomenanya. Nah itu yang akan kita bahas setiap minggu, bebasnya di situ. Kalau ke pembahasan yang Rabu itu benar-benar pure aja, tentang kesadaran, tentang keberlimpahan. Jadi setidak-tidaknya siapapun yang udah ikut gitu ya, nanti entah dia merasakannya atau enggak ya. Selamat malam Kak Novi ya, selamat bergabung. Entah nanti dia akan merasakannya atau tidak. Soalnya bahayanya ketika aku memastikan pasti mutlak siapapun itu nanti jadi sebuah dogma baru. Hati-hati. Dan ada intervensi dari pikiran. Kalau misalnya pikiran itu selalu mencari-cari, nanti mana nih keberuntungannya, mana nih keberlimpahannya nih. Nah itu makanya di kesadaran pada saat setiap Rabu itu benar-benar pondasinya dulu kita jelaskan, pondasinya dulu kita pahami ya, dipraktekkan. Makanya lama tuh untuk bahas kesadaran aja, untuk mau sampai pada keberlimpahan aja itu butuh banyak pertemuan. Misalnya Fernando ini udah merasakan keberlimpahan gimana kan gitu. Oke. Aku perlu cerita nggak ya? Jadi sebenarnya aku itu pernah diangkat jadi sebuah direktur PT GoodPay namanya. Dari yang sebelum kenal kesadaran itu, terus udah praktek kesadaran setelah 3 tahun kemudian gitu ya. Setelah itu ya, dari yang tadinya serampangan ya, punya hidup kayak berhutang gitu, serampangan lah, kadang iya kadang enggak, rezeki masuk kadang enggak gitu. Tapi setelah praktek gitu ya kesadaran ya, tanpa berharap lagi kayak ada sesuatu yang akan mendapatkan sesuatu mukjizat gitu ya, tiba-tiba ya udah di tahap yang selesai gitu aja, makan singkong gitu ya, tanam-tanam. Tiba-tiba pada saat aku supir ya, jadi supir gitu ya, jadi di online gitu, supir online, ada aja ketemu orang gitu kan. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian dia nanyain ijazahku gitu kan, nanyain macam-macam ya, kredibilitasku, latarnya, bidangnya apa gitu. Nah begitulah istilah-istilah yang aku nggak perlu detail lah, intinya akhirnya sampai dia punya perusahaan ditunjuk di sana. Tapi karena aku nggak nyaman teman-teman, ya nggak nyaman gitu, nggak bisa karena nggak nyaman. Nah karena memang biar gimana pun aku nggak tahu ya, memang cukup bodoh kalau dilihat dari sisi kenapa kamu tuh begitu ya, harusnya nggak keluar. Tapi aku tetap mendapatkan penggantinya walaupun sekarang tidak setinggi di sana gitu ya pendapatannya, tapi aku punya waktu yang bisa kugunakan untuk berbagi. Itu yang penting, bahwa sebenarnya kesadaran atau keberlimpahan itu ada di dalam diri kita. Setiap kita itu adalah being atau kesadaran itu sendiri. Masalahnya adalah kalau kita semakin hari semakin lihat sosial media, kan banyak orang yang
terpenjara oleh pikirannya sendiri, ya kan? Hidupnya sial, bahkan ada yang sampai macam-macam masalahnya. Ada yang mau sampai bunuh diri ya. Dan jujur, aku juga pernah mengalami tahap itu. Hidup yang mati aja gitu kan. Mati aja lah, udahlah. Pernah waktu itu sakit juga, nggak bisa jalan, macem-macem udah kan. Sejak akhirnya berubah, tipping pointnya, titik pointnya itu ya ketika praktek lah. Walaupun aku ternyata sudah belajar banyak macam dari tahun 2017, ya, entah karena COVID itu ngaruh atau enggak ya, karena kan COVID diem gitu ya, diem, ya praktek lah ya. 3 tahun kemudian baru ada dampak. Oh, baru aku ngerti ternyata kesadaran itu bukan untuk dijadikan teori, tapi dialami, ya. Dan ketika dialami barulah oke, aku sebagai personal ini bisalah menjelaskan dengan kata-katanya, ya mudah-mudahan banyak orang juga bisa nyampai gitu, bisa terbangun. Karena kalau sampai akhirnya kata-kata terbangun, awakening dijadikan sebuah label kembali, akhirnya itu hanya seperti diriku yang dulu hanya sebuah teori ya, hanya sebuah isi kepala itu. Jadi itu intinya teman-teman, ketika kita sudah berkelimpahan gitu ya, dari yang ceritaku tadi banyak macam-macam ya, akhirnya sampai kok tiba-tiba berubah gitu ya, jadi direktur perusahaan PT GoPay gitu kan. Tapi karena nggak nyaman, ya nggak punya waktu dan pokoknya nggak nyaman. Setahun kerja selesai, untungnya ya ada bos, maksudnya salah satu pemegang saham itu punya anak perusahaan lagi ya, dan sekarang aku bisa work sama dia gitu, bisa kerja sama dia ya. Dan it's okay, memang nggak setinggi itu gajinya, tapi kan aku punya waktu. Nah, waktu ini bisa kugunakan untuk teman-teman semua. Dan sekarang semakin banyak teman-teman yang aku bukan hanya di TikTok, tapi ternyata sekarang setelah aku buka threads itu ya, di Instagram ada threads gitu. Wah, itu aduh, aku jadi kewalahan sendiri karena aku nggak bisa bagi diriku jadi 100 kan, jadi 100 Fernando nggak bisa. Jadi aku kewalahan karena kalau yang di threads itu benar-benar mereka itu sampai mau diskusi secara personal gitu, oke. Nah, jadi teman-teman kalau yang di sini sudah ikut program Hari Rabu tuh tenang aja, karena itulah kesadaran yang basicnya adalah keberlimpahan. Minimal kalau sudah selesai dari program itu, sudah selesai dengan uang lah ya, sudah selesai dengan rasa tidak berlimpah, karena itu adalah prosedurnya untuk berlimpah. Nah, baru nanti kita bisa mikirin masalah-masalah lain. Nah, di hari Minggu ini adalah pembahasannya masalah-masalah lain selain daripada yang sudah paling basicnya, dasarnya, keberlimpahan itu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi sudah diikut kalau di yang hari Rabu tuh silahkan. Kalau karena sebenarnya itu yang penting sih. Bukan berarti Minggu nggak penting, karena kita bahas yang variasinya aja, yang nggak dibahas pada setiap hari Rabu gitu. Oke, apa sih yang kita mau bahas pada malam hari ini yang kurang lebih nggak dibahas secara spesifik di setiap hari Rabu? Hari ini kita bahas tentang avoidant ya. Ada relationship itu ya. Ada yang sampai salah paham. Jadi kita bahasnya tentang salah paham terhadap hubungan ya teman-teman. Hubungan itu hubungan manusia ya, misalnya laki-laki sama perempuan itu relationship itu. Karena secara fakta 70% dampak dari perselingkuhan. Jadi 70% ya dari pengaruh sakit mental istilahnya trauma itu dari perselingkuhan orang tuanya atau dan akhirnya dia tanpa sadar membawa genetik perselingkuhan. Ya. Jadi bagaimana menjelaskan sesuatu yang tersembunyi, laten ini ya ke teman-teman yang akhirnya menimbulkan sebuah keterpisahan baru bahwa nggak ada nih orang yang benar nih gitu kan, nggak ada nih, pasti ya manusia tuh kecenderungannya tuh berbuat buruk nih kan, gitu aja.
Lah saya tanpa tanpa melibatkan diri personalku, bahwa sampai akhirnya aku berani keluar karena tidak nyaman dengan siklus kondisi yang memang itu terlalu duniawi atau terlalu kasarnya melanggar moral, etika, dan nilai-nilai gitu ya, maka aku keluar karena nggak nyaman. Ya terserah, mungkin akan dianggap bodoh dan lain sebagainya. Ya begitulah, karena memang aku hanya ingin bisa menyebarkan kesadaran, itu poin utamaku. Dengan kesadaran, karena kesadaran bukan milikku, kesadaran adalah milik siapapun. Masalahnya adalah apakah yang dikatakan siapapun itu sadar terhadap dirinya sebagai kesadaran, yang akhirnya ketika dia tidak sadar sebagai kesadaran, maka kesadaran dirinya itulah yang mengedrive, menyetir dirinya mau kemana. Mau jadi yang tukang selingkuh, mau jadi koruptor, mau jadi apapun. Karena dia tidak sadar sebagai kesadaran, maka efeknya dia mengalami keterpisahan, terpisah dengan orang lain, terpisah dengan semesta, yang ada hanya diri dia, yang benar, yang aku, yang hebat, aku yang benar, gitu. Nah, maka efek-efeknya terjadilah yang dikatakan NPD, ya, macam-macam, tanpa kita fokus lagi ke label. Tapi tanpa label kita juga tidak bisa menggambarkan, karena gambaran di pikiran minimal utamanya ada sebuah label. Paradoks banget. Nah, karena yang namanya relationship atau hubungan pasti didasarkan sebuah label, semakin banyak dimasukin label itu. Maka hakikatnya kita butuh kepastian kan dalam hubungan. Maka pernikahan itu terjadi, label pernikahan, menjadi suami, menjadi istri gitu ya. Terus label apa lagi? Si suami yang bertanggung jawab memberi nafkah gitu ya. Si istri yang bertanggung jawab mengayomi anak-anak, mengasuh gitu kan. Label-label yang seperti itu. Padahal kalau kita mau balik lagi basicnya ke kesadaran, bahwa tidak ada yang sebenarnya label seperti itu. Basicnya hanya ada tubuh yang memberi ruang bagi masing-masing pihak, laki-laki dan perempuan, ya, pria dan wanita. Namun karena ini kita terbiasa oleh lingkungan atau doktrin masyarakat, ya, tanpa sadar, terus berulang dengan pola-pola serupa. Ini baru dalam pola hubungan yang biasa, belum yang tidak biasa, bermasalah, menyimpang, perselingkuhan, ya, pertikaian, apapun itu. Maka kita mulai dulu dari yang normal. Ya. Dalam yang normal aja, kita harus memahami kalau kita masukkan dalam kategori kesadaran, ada pengenalan kan? Ada pengenalan, ya, penyadaran, ya, pengalaman, penyaksian. Jadi materi itu bukan hanya tentang untuk diri sendiri, tapi juga dalam hubungan. Semakin kita tuh mengenal diri, maka kita juga semakin bisa menjadi jembatan bagi pasangan untuk menjadi ruang. By the way, aku sendiri belum punya pasangan ya, karena aku tuh dianggap avoidant sama yang sejak hubungan yang terakhir, sejak aku begini ya. So, aku kan terakhir punya hubungan itu 2022 gitu. 2022 gitu. Nah, ada beberapa tahun lalu tuh aku dianggap gitu ya, dilabeli avoidant. Aduh, aku gimana ya, lucu banget. Ada seseorang ya yang cuma baca-baca di internet gitu ya, ngelabeli seseorang yang aku tuh kurang lebih sudah baru praktek. Kan lucu ya sebenarnya. Aku praktek jadi terapis, jadi jasa terapis itu aku ngurusin banyak banget macam-macam tentang masalah percintaan, apalagi ya, kekerasan, tidak percaya diri, trauma gitu. Tapi ada yang ketika hanya cukup baca-baca gitu ya di internet, ya, dia menjadi seorang yang ahli. Oh, mengukur, ini anxious, ini avoidant, ya, ini tipe anxious gitu. Nggak apa-apa ya, berarti itu kan hanya label yang dia berikan. Jadi siapapun berhak untuk memberikan label apapun ya. Tapi sebagai kesadaran kita, kadang kita juga tidak sadar bahwa kita selalu memberikan diri kita label. Jadi ini bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri.
Apakah label yang kita berikan terhadap diri sendiri itu selaras dengan kesadaran kita saat ini? Itu yang penting. Jadi, jangan marah ketika orang memberikan diri kita label, karena bisa jadi itu adalah tanda bagi kita untuk bisa segera move, bergerak, dan bisa juga itu label itu merupakan tanda bagi dia untuk dia juga harus move ya, bangkit kesadarannya. Ya jangan pernah marah ketika kita diberikan label, karena kita sendiri ketika sudah bergerak dalam tubuh ini udah ego, ini udah label. Wajah ini label gitu ya. Ya, kan apalagi sekarang nggak tahu nih ini AI apa bukan, jangan-jangan ini AI loh ya. Sampai segitu kan, sampai akhirnya di zaman sekarang itu ya kita nggak tahu objek yang real gitu ya, human gitu, atau yang hanya sekedar AI, kan nggak tahu nih kan AI atau bukan. Nah gitu, ketika label ini ya teman-teman tidak pernah disadari kan, kita tuh hanya jadi sebuah ruang kumpulan terhadap label-label itu. Dan label itu pasti karena apa? Karena isinya emosi. Emosi itu dari mana? Dari belief, dari keyakinan. Jadi itu lingkarannya. Dia dari belief, jadi emosi, jadi pikiran, jadi pandangan, ya kan? Jadi pengalaman hidup balik lagi jadi belief dia, semakin berputar, semakin berulang jadi lingkaran. Gak ada yang bisa memutus itu kecuali kesadarannya sendiri. Maka ketika misalnya aku dilihat labelnya itu avoidant, maksudnya gimana avoidant itu? Kan aku, iya, ketika didekati atau mendekati gitu, aku punya batas atau aku punya kesadaran gitu. Jangan terlalu celingli, apa celingli? Bahasa Indonesia, melekat gitu, jangan terlalu nempel. Pertama, kalau misalnya aku menyarankan kepada wanita, kepada perempuan tuh kamu harus mencintai dirimu sendiri gitu. Karena bisa jadi jangan-jangan selama ini kamu mencintai seseorang atau menyukai seseorang itu bukan karena kamu cinta. Karena itu hanya karena rasa kekuranganmu. Karena harus ada seseorang yang mengisi kehidupanmu, mengisi kehampaan itu. Nah, aku sering ngomong begitu gitu. Tapi kan karena kesadarannya itu memang belum aware kan, ya nggak ada yang salah. Maka terjadilah label melabeli. Nah, penting juga bagi kita teman-teman untuk segera menyadari label yang diberikan kepada orang. Bukan soal benar dan salahnya, tetapi ini juga sebagai bahwa referensi saja yang masuk ke dalam ruang kesadaran kita. Maka aku akan selalu menerima apapun, dari siapapun, label-label yang diberikan itu. Karena dari label itu menunjukkan bahwa ada sebuah tanda ya. Misalnya kan, aku mirip Diki Divi. Nah, itu kan pandangan dia dari pikirannya itu yang menjembatani ada si objek tentang aku dan objek di pikirannya dia, kan begitu. Jadi semakin mudah terlontarkan label-label itu ya, semakin kita tahu, semakin kita oke, begitu. Kan susah mencari orang yang tiba-tiba melabeli, wah kamu nih siapa? Kamu nih ini ya anak konglomerat gitu ya, kan nggak bisa. Nggak ada bukti dia. Tapi kalau segala sesuatu yang berasal dari pikirannya dia itu tentang langsung secara physically gitu, itu memang tanda aja sih bahwa ya ini menjadi referensi bagi kita, terutama yang bagi yang sudah merasa gitu ya, kita tuh butuh sebuah label itu untuk dijadikan pergerakan baru. Kalau aku sih begitu, untuk bergerak. Karena makanya pergerakan itu teman-teman, kayak misalnya kita tuh nggak boleh dalam artian sendirian terus gitu kan. Kita adalah yang makhluk sosial, termasuk ya kalau sendirian itu dikarenakan pendaman emosi dia karena tidak mau bercengkrama dengan orang banyak, itu kan akan semakin terus melabeli dirinya dengan hal-hal yang negatif. Kadang biasanya begitu. Nah, yang berkesadaran juga begitu. Makanya Anda itu saya butuhkan. Sebenarnya bukan bukan Anda yang butuh saya yang butuh Anda. Karena ketika Anda itu hadir, maka saya bisa memberikan apresiasi baik terhadap diri saya sendiri dan terhadap terhadap link ini yang menghubungkan kita terhadap objek di ruang yang menghubungkan kita. Nah gitu. Jadi ya sebenarnya yang dibantu itu saya sendiri gitu. Oke, balik lagi tadi ke hubungan ya.
Hubungan yang normal tuh gini teman-teman, ketika tadi kita sudah bilang kepada pasangan atau yang sekarang sudah menikah gitu ya, sudah berpasangan. Ini penting karena sejatinya yang sendiri belum menikah, yang sudah menikah itu sama aja. Sama-sama punya kesadaran itu tentang apa maksud dan definisinya tentang hubungan. Karena jangan sampai hubungan itu bukan yang berasal dari ketidak apa ya, ngomongnya gimana ya? Jangan sampai hubungan itu tuh berasal dari ketidaklayakan. Akhirnya ada dua jiwa, ada dua karakter yang saling menuntut satu sama lain. Ini belum lagi ngomongin ternyata yang pernikahan, hubungan itu hanya akibat dari kata-kata orang, kata teman gitu ya, kata orang tua, kapan dan kapan gitu. Dan akhirnya ini hanya menjadi sebuah pola, menjadi sebuah budaya, ya. Ditambah lagi kebutuhan biologisnya. Padahal ini panjang kalau ngomongin kebutuhan biologis, itu tentang seksualitas itu ada lagi materi tersendiri. Yang paling penting dalam hubungan itu adalah jangan sampai dua-dua ini adalah sebuah orang yang cintailah aku gitu, yang merasa cintailah aku. Ketika dua insan ini merasa butuh dicintai, ya cintailah aku. Ya akhirnya yang terjadi itu bukan cinta, tapi itu hanyalah sebuah rasa yang di cover, dikedok ya, dijadikan kedok yang katanya cinta, padahal itu bukan. Cinta itu ya diri kita sendiri yang utuh ini, yang sudah sadar, yang sudah berlimpah, yang sudah cinta itu sendiri. Maka kalau sudah seperti itu, sudah merasa cintailah aku, kita bisa lihat, sebenarnya contoh udah banyak ya, tapi kita nggak perlu berbicara keluar, ya ke diri sendiri aja dulu, lihat apa yang terjadi. Ya. Jadi pasangan hanya sekedar label lah, balik lagi ke label. Ternyata pasangan tuh yang penting aku punya gitu ya. Nggak sebenar-benarnya berasal dari kesadaran yang utuh. Oh mas, jadi orang berkesadaran kalau sudah merasa cukup emang nggak butuh pasangan ya? Nggak butuh dari sisi kesadaran, nggak butuh dari sisi kelapangan dada. Ya. Nggak akan ada masalah dari situ. Justru sebaliknya, ini bukan dari berdasarkan kebutuhan. Jadi catat, bukan berasal dari sebuah kebutuhan batin, melainkan batin itu sendiri yang memancarkan menjadi ruang. Jadi contohnya begini. Batin, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita memancarkan kita menerima apa yang kita pancarkan. Nah, selama ini ya aku menerima apa yang aku pancarkan sih, ya, tentang ya terutama di versi keberlimpahannya. Memang masih ada sebuah kriteria dalam hidupku untuk berpasangan ya, jadi itu yang dipancarkan karena nggak mudah gitu. Ya, jadi memang begitu. Tapi aku tahu, aku sudah punya ukuran, aku tahu gitu. Tapi kita makanya sadari dulu bahwa ketika kita sendiri maupun sudah berpasangan, itu jangan dijadikan sebuah label yang berbeda. Itu sangat berbahaya. Label lagi dan label lagi itu sangat berbahaya. Karena labelnya nggak apa-apa, tapi kesadaran terhadap label itu yang bagaimana. Kalau sudah terjebak terhadap label tersebut, apapun, jadi melekat ke label itu. Wah, kamu belum menikah, gitu. Dilabeli bahwa belum menikah. Terus yang sudah menikah juga dilabeli, kayak seakan-akan sudah penuh, sudah komplit, sudah lengkap gitu ya. Apa iya kan? Justru saya lebih banyak menemukan ketidakutuhan di sekitar saya ketika sudah menikah kok. Gitu kan. Ya karena tadi bukannya bersiap dari sebuah kesadaran yang utuh. Ini hanyalah dua insan yang saling mencari cinta. Pengemis cinta. Jadi ngemis-ngemis cintanya. Punya anak lagi kan. Nah,
Anaknya jadi apa? Jadi korban gitu. Nah, ini penting ya. Nah, terus semua label-label tadi akhirnya dari sebuah perjalanan manusia di dunia psikologi ya. Mulai itu ada label. Oh, ini avoidant gitu. Ya kan? Oh, ini anxious. Mekanisme label untuk melihat mengklasifikasi untuk menjadi ini ya, batas-batas tertentu. Apa mengklasifikasi apa gimana bahasanya? Mengklasifikasi kan. Jadi mana nih harus kuprioritaskan orang-orang yang ini, orang-orang yang kulabeli begini atau yang enggak ya, padahal ini bukan tentang labelnya tapi tentang kamu, kesadaranmu kenapa memberikan label itu. Nah makanya di ini ya teman-teman, label tuh nggak salah di kesadaran tuh, tapi label tuh sebagai pengenalan ya, pengenalan. Jadi pertama kali itu tahap awal tuh ya pengenalan, makanya label termasuk tentang diri sendiri. Makanya teman-teman sih mungkin ada yang pernah mendengar istilah human design gitu ya, human design, ada lagi enneagram gitu ya, apalagi contoh-contoh untuk mengenal diri, baze gitu ya, baze, baze ya, baze, baze, tulisannya baze gitu kan. Nah, itu kan ada kayak gambaran gitu ya. Atau yang orang kalau sampai ekstrimnya ramalan gitu ya. Padahal jangan sampai melekat ke situ. Nah, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja orang mau ada sio, ada apa? Zodiak, ada tipe-tipe yang begitu. Mengenal lewat tanggal, bulan, tahun gitu. Jam lahiran. Nah, itu pengenalan aja, pengenalan terhadap referensi dan sumber-sumber yang bisa kita lihat dan kita cocokkan. Oh iya, bener nggak? Kalau nggak ya nggak apa-apa. Tapi lihat, oh ya begini dan begitu. Dan ada efek sampingnya ketika dia merasa cocok, ada timbul rasa percaya diri. Oke, aku bisa lebih fokus pada hal-hal yang disebutkan pada hasilnya yang dari ini. Nah, tapi ketika sudah jadi label, dia melekat dan merasa bahwa dirinya itu yang fatal gitu. Itu yang berubah jadi pola, itu yang jadi dogma, itu yang jadi siklus pengulangan dan pola tanpa akhir. Sampai akhirnya disadari. Maka sama juga ketika kita itu apapun, kita dalam menjalani kehidupan, mau sendiri, mau enggak, mau menikah, mau bercerai, itu bukan sebuah label. Labelnya yang ini aja, administratif ya, anggap ya administratifnya aja gitu. Jadi jangan sampai kita itu ya berkeyakinan bahwa diri kita terlabeli sesuatu pada konsep-konsep tertentu, padahal kita yang menyaksikan dan mengetahui label-label itu. Itulah yang disebut kesadaran. Bahkan kesadaran pun kalau kita sadar ya bukan lagi kesadaran, nggak ada sebutannya, tapi paling gampang untuk disebutnya ya kesadaran. Oke, ini apa namanya, Bang Rosidin ya. Nah tadi kayaknya aku ada lihat komentar Bang Rosidin ya. Berarti cinta diri sendiri dulu ya sampai tangki cinta penuh. Ya bahkan bukan lagi cinta tangkinya penuh, kita yang sadar, kita yang penuh itu, kita yang cinta itu. Nah, sampai mengalami ruang keutuhan, oh aku tuh bukan yang membutuhkan cinta, aku tuh cinta itu sendiri yang memberikan itu, yang memberi. Nah, itu. Jadi kalau sudah sampai di kita itu yang cinta itu sendiri, ya otomatis nggak mungkin lah akan ada perselingkuhan dan lain sebagainya, itu sulit. Kenapa orang melakukan itu? Ya karena dirinya kan merasa lack, merasa kekurangan dan harus mengisi apa yang dipikirkan. Nah, pikiran itu datang dari mana? Dari siklus pola pengulangan ketidaknyamanan dia, dari semua rasa-rasa bersalah itu. Nah, kenapa ya rasa-rasa bersalah itu justru menimbulkan orang, efek sampingnya mengakibatkan orang-orang melakukan sesuatu yang namanya keburukan gitu ya, karena itu program, ya pola. Jadi pola itu akan masuk ke dalam kategori, dalam frekuensi atau dalam apa, spektrum ya. Spektrum yang kalau kita lihat dari gambaran emosi, kan ada emosi
power kak, yang bagus, yang enak, ada yang tidak nyaman, yang force. Itu. Nah, jadi kalau semakin dia terjebak pada pola emosi yang rendah, ya dia akan selalu melakukan hal-hal yang berada di force. Force itu yang rendah. Coba aku lihat dulu, aku kasih lihat dulu nih ke teman-teman. Sebentar ya. Coba dulu. Ini kelihatan nggak nih? Aku pakai ini ya, pakai background ya. Oke, nih. Oh, jangan yang ini. Tapi nggak apa-apa. Coba lihat dulu ya, teman-teman. Kelihatan nggak? Oke. Nah. Oh, ini nggak kelihatan. Bentar. Aku ganti dulu gambarnya. Bentar. Bukan yang ini. Yang gampang aja, yang emosi ya. Mana yang emosi? Bentar. Gimana sih cari jadikan gambar? Bentar. Oh, ini. Astaga. Nice. Ini dia. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kan? Ya, getarannya itu ya. Kalau dia itu semakin ke bawah, ya yang lihat hell purgatory gitu ya. Ya kan isinya emosi-emosi yang nggak nyaman tuh, rasa bersalah, malu, ya, apatis ya, kesedihan, ketakutan, kemarahan, keinginan. Nah, keinginan itu nanti kita bisa bedakan dulu antara keinginan yang berasal dari pikiran emosi ini atau keinginan yang dialirkan sebagai kehendak, keinginan murni. Nah, kadang tricky atau kalau bahasanya itu ini agak-agak rancu itu di sini. Jadi kita nggak boleh punya keinginan. Banyak yang mengira seperti itu, bukan. Tapi keinginan itu, jadi apa namanya? Iya, setelah enlightenment itu sebenarnya kita nggak perlu mikirin lagi. Oke, lanjutin dulu bahwa setidak-tidaknya ketika kita sudah bisa menetralisir semua emosi-emosi negatif dalam artian kita tidak menolak, dalam arti kita tuh tidak menolak, lalu kita tidak menendang atau kita tidak menghakimi dan tidak melabel lagi emosi itu, maka ya kita menjadi wadah, menjadi ruang bagi emosi-emosi ini gitu. Seketika kita akan lebih terhubung dan kita bersamaan secara sadar, ya berkesadaran bukan hanya di level 3 dimensi tapi ke 4 dimensi, ke 5 dimensi. Nah, gini teman-teman, jangan salah paham terhadap kalau misalnya kita kayak seakan-akan naik tangga ya, kayak seakan-akan naik tangga. Kalau kita di 3 dimensi, terus kayak seakan-akan nanti naik tangga kita di 4 dimensi. Padahal nggak gitu. Ketika kita tetap 3 dimensi, kesadaran 4 dimensi dan 5 dimensi itu kita tetap ada 3 dimensinya, tetap gitu. Jadi nggak kita tuh nanti jadi sebuah label baru lagi gitu ya. Jadi seakan-akan oh aku kesadaran di 5 dimensi. Enggak, ini semua tuh tidak terpisah-pisah, ini satu kesatuan. Nah tuh, jadi gini, kalau misalnya teman-teman itu ya sudah mengalami sesuatu yang disebut dengan awakening atau pencerahan, maka ya di saat yang bersamaan ya kita itu ya tubuh itu juga ya butuh makan itu gitu. Jadi jangan sampai salah paham bahwa kita itu yang merasa. Nanti kalau balik lagi kita yang merasa, ya itu adalah label baru yang dibungkus lagi hanya untuk kita kenali atau menjadi sebuah label tertentu dalam diri kita. Nanti itu intervensi dari pikiran lagi. Nah gitu. Oke ya, sampai mana tadi? Nah oke. Oke, apa tadi mana? Ada pertanyaan.
Bagaimana cara merasakan bahwa kita adalah cinta itu? Jadi cara merasakannya adalah begini ya. Pertama, kita pastikan bisa merasakan sesuatu, ya, sensasi-sensasinya. Nah, dengan cara kita merasakan, kita memang masih dalam posisi yang sebagai si perasa. Oke. Sebenarnya, kalau misalnya kita ingin naik dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita itu bukan si perasa lagi. Ya, kita yang tahu, yang merasakan. Kan ada si rasa, ada yang merasakan, ada si yang menyaksikan si perasa ini. Maaf, gimana ya? Nah, gitu. Terus ada lagi yang di belakang dari. Nah, tapi paradoksnya adalah bagaimana bisa merasakan perasaan. Nanti kalau kita mengira bahwa si yang menyaksikan perasaan itu juga adalah perasaan atau pikiran itu sendiri. Nah, kadang menjelaskannya sulit karena mengalami kesadaran tuh ya begitu teman-teman. Apalagi kalau sampai memberikan gambaran-gambaran pengalaman pribadi. Aku di sini berusaha untuk tidak memberikan pengalaman pribadi karena aneh nanti. Pengalaman personal itu tidak sama. Pengalaman personal itu hanya menjadi sebuah referensi. Yang jelas adalah sebuah kesadaran yang sama dari diri kita. Jadi gini, ketika tadi pertanyaannya bagaimana cara merasakannya? Merasakan itu kuncinya, merasakan total dari setiap sensasi dan emosi yang kita miliki, yang kita alami dari sejak dulu sampai sekarang. Yang bahagia, yang sedih, yang nyaman, yang gak nyaman, yang dendam, yang sakit hati, yang dihina, macam-macam itu. Sampai kita menyadari ada jeda dari setiap sensasi dan emosi itu. Sama seperti, nanti jeda itu ada jeda yang sama seperti jeda antara nafas dan jeda yang sama seperti jeda antara pikiran. Nanti jeda antara pikiran, jeda antara emosi, jeda antara ruang. Dan ternyata jeda itu adalah ruang itu sendiri. Cuman itu butuh untuk dialami sih. Sampai akhirnya ya oke. Kalau mau ngetesnya gimana? Ya coba dihina orang. Masih ada perasaan yang gak enak gak? Gitu. Apalagi ya? Ketakutan. Masih ada gak perasaan ketakutan itu? Masih adanya bukan berarti, kalau masih ada bukan berarti kita tuh stuck, terjebak. Enggak, itu enggak apa-apa. Tapi langsung secara otomatis ada ruang di antara emosi-emosi yang kita rasakan itu. Nah, ruangnya tuh lebih apa ya? Lebih besar, lebih dominan apa ya? Lebih aware, kita lebih aware terhadap ruang itu. Gimana jelasin ya? Karena ini pengalamanku gitu. Terhadap ruang-ruang yang menyaksikan emosi-emosi ini. Jadi lebih peka aja. Oke, lanjut ya. Kita kan bahas ini ya, hubungan tadi ya. Belum lagi kalau sampai seseorang itu, misalnya dalam tanda kutip ya, aku kan dilabeli bahwa aku seorang avoidant karena aku membatasi, aku tidak mau berhubungan dalam artian seperti terlalu nempel melekat. Ya aku cuma bilang bahwa kamu cintai dulu dirimu sendiri. Cek dan pastikan bahwa yang kamu lakukan ini bukan dasarnya rasa kekurangan gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa, apakah dia praktek atau enggak gitu ya. Setelah praktek, oh mungkin sekarang dia mencintai diri sendiri ya kan. Jadi akhirnya ya selesai, udah begitu. Nah otomatis begitu teman-teman. Sebisanya dari sini, yang nggak harus ya, nggak wajib. Itu pilihan kesadarannya Anda. Ya pilihan kesadaran kalian. Kalau misalnya, wah kayaknya nggak seru, kayaknya ini ya apa namanya. Kan kalau misalnya kita penonton, kayak hambar, nggak menikmati filmnya. Ya nggak juga teman-teman, ya sama, sebenarnya sama. Kita bisa kapanpun larut di dalam momen film itu. Sebagai kesadaran ya bisa larut. Kenapa kita larut dalam film itu? Kita tahu, kita sadar. Dan di saat yang bersamaan kita juga bisa menjadi pengamat kembali, menjadi penyaksi kembali yang menonton film itu. Cuman kebanyakan orang jadi kalau yang sadar tuh punya pilihan, yang nggak sadar tuh nggak punya pilihan, seakan-akan dia adalah karakter di dalam filmnya itu. Jadi nggak tahu bahwa dirinya itu kesadaran yang melihat film itu. Ketika masuk ke dalam film kan, ya dia total gitu ya, menikmati filmnya, menikmati perasaannya, menikmati rasa dicintai, menikmati rasa ketika mencintai, ketika memberi gitu.
Nah, jadi kalau yang masih terjebak dia merasa karakter dalam sebuah film, sebenarnya ini sama. Makanya ketika kita nonton gitu ya, kita kan nonton film, ya apa yang kita lihat kan main karakternya kan. Nah gitu. Kita menikmati ceritanya itu. Nah, tapi sebenarnya itu film ya, cerita, novel, semua itu kadang kita memisahkan diri kita sendiri dengan keadaan kita. Padahal sama, yang ada di film, yang ada di cerita, itu kehidupan kita begitu juga. Mungkin bedanya pengalaman kita nih secara physically ya, secara langsung lebih dekat, lebih dekat. Nah, jadi kayak seakan-akan, oh ini kenyataan, ini realitas nih, nggak seperti film. Enggak, hidup ini juga film teman-teman. Sebagai kesadaran kita tuh nanti bisa jadi sutradara yang merubah, yang menggerakkan proyektornya itu. Yang penting tuh isi dalam proyektornya. Nah, isi dalam proyektor apa ya? Batin kita itu. Batin yang memancarkan apa? Ke realitas, ke gambar tayangan filmnya itu. Nah, kan dalam transisi film, dalam transisi proyektor itu kan selalu berputar kan, bergerak kan. Walaupun mungkin gambarnya belum bergerak, belum berubah gitu. Kayak misalnya ada satu scene ya, contohnya ada satu scene scene ya. Satu scene itu terdiri dari berapa frame? Banyak frame kan? Frame-nya banyak gitu. Nah, satu scene itu dia gambarnya tetap masih belum bergerak, tapi frame-nya itu kan bergerak terus. Nah, sama. Saat ini kehidupan kita ya, kehidupan seakan-akan kayak nggak bergerak, tapi frame-nya itu terus bergerak sebetulnya. Ya. Dia itu yang memancarkan dari proyektornya tetap bergerak. Ya tinggal kita lebih dalam aja, masuk ke lebih dalam, masuk ke dalam proyektornya, menambah atau mengedit ya skripnya, gambarnya, isi daripada filmnya, maka berubahlah tampilan realitasnya itu sama. Tapi kenapa setiap orang berbeda-beda? Karena isi filmnya beda-beda. Jadi di kesadaran yang sama dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda itu, tapi sumbernya tetap sama, yaitu kesadaran dan batin kita, maka setiap orang bertanggung jawab atas batin atau ruang di dalam tubuhnya sendiri, minimal itu ya, di dalam tubuh, untuk bisa mengalami secara aktual bahwa oh yang ku alami ini kesadaran, barulah nanti bisa terpancar keluar. Oke ya, dan akhirnya ketika ini sudah terjadi, mendapat atau misalnya mau memiliki pasangan, dan pasangannya itu juga yang serupa gitu ya. Jangan dibalikan lagi seakan-akan, kayaknya aku mendapatkan pasangan yang tidak cocok deh. Padahal nggak begitu teman-teman. Pasangan tuh bukan tentang dianya gitu ya. Ini balik lagi. Tapi tentang diri kita. Tentang diri kita. Sebenarnya itu doang. Ini nggak ya, apa namanya? Terlalu ini nggak ya? Ada nggak teman-teman di sini kayaknya yang punya pengalaman-pengalaman nggak nyaman dengan hubungan ya? Aku kayaknya lebih membutuhkan contoh-contoh gitu biar aktual. Karena kalau misalnya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya Anda merasa baik-baik aja gitu ya. Tapi setidak-tidaknya pasti ada di antara momen-momen dalam hidup ketika menjalani relationship, hubungan itu ada di fase-fase yang memang bentrok antara kesadaran atau pemikiran masing-masing. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi adalah pertukaran kesadaran ya. Di antara ruang kesadaran itu, apa nih yang terjadi? Sampai akhirnya kalau kita tuh mau mendalami lagi gitu, nanti ya nggak ada lagi keterpisahan antara si A, si B, si pria dan wanita, ternyata yang ada hanya satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan jodoh, bukan jodoh tuh kayak jodoh datang sendiri. Ya bisa, tapi nggak segampang narasi yang dibuat-buat itu loh. Karena narasi itu adalah bagian dari pikiran lagi,
mudah bias dan susah untuk dialami setiap orang. Itu bisa berbeda-beda. Tapi yang paling jelas dari kesadaran ya hakikatnya, ya, pasangan atau jodoh itu ya sesuai dengan isi pancaran batin kita. Kalau misalnya, aku selesai ini dulu. Kalau misalnya saya sudah berusaha, ya, sudah selama ini mencari, gitu ya, kok nggak dapet, ya, solusinya gimana? Nah, gitu. Nah, kalau itu, ya, coba silahkan itu berdiskusi dengan seseorang profesional atau minimal ya butuh tatap muka dengan ya orang-orang seperti inilah, seperti saya atau seperti yang bisa membutuhkan bantuan karena balik lagi seperti halnya jodoh, seperti aku juga personal ini nggak mungkin tahu segalanya. Yang jelas aku nanti juga butuh pantulan nih, ya pantulan. Seperti dokter butuh dokter gitu kan. Siapapun yang bisa memantulkan insight kepada diriku, nah mantul. Jadi itu. Kadang biasanya karena sudah terlalu sakit gitu ya, maka tidak percaya pada orang lain, lalu akhirnya ini dipendam sendiri. Udahlah, aku tidak butuh lagi pasangan dan lain sebagainya. Padahal itulah tanda-tanda bahwa dia sedang menyimpan perasaan emosi yang pekat itu. Semakin lama semakin menggunung gitu. Padahal nggak begitu. Gerakan segala sesuatu daripada gerakan semesta ini, menikah atau tidak menikah, itu bukan sesuatu yang untuk dipikirkan. Yang perlu kita sadari itu adalah setiap sensasi, emosi, perasaan yang kita rasakan itu. Kalau sampai kita tidak bertanggung jawab pada sensasi yang kita rasakan dan lebih memilih, ya balik lagi, lebih memilih, kesadaran bebas untuk memilih, lebih memilih untuk udah, aku tidak mau. Oh, aku sudah bercerai. Oh, aku sudah begini. Aku sudah disakiti. Aku pernah mengalami patah hati. Dan akhirnya ya menjadi sebuah label baru bahwa oh, yang benar adalah tidak menikah. Yang benar adalah tidak mencari pasangan. Nah, itu ya akan sulit bagi dia untuk menemukan kesadaran yang lebih lagi atau mengalami kesadaran-kesadaran berikutnya. Karena poinnya bukan itu. Ya, bukan itu. Jadi intinya sekolah dari kesadaran ya begitu teman-teman, bukan segala sesuatu apalagi melihat fenomena, terus lihat sosial media begini dan begitu. Padahal itu hanyalah tayangan-tayangan aja. Tidak benar-benar ada. Itu ilusi aja. Yang jelas kalau kita dari sini tuh sudah sadar, oh segala sesuatu tuh bukan tentang apa yang terjadi di luar, tapi yang ada hanyalah yang berasal dari dalam diri kita. Oke. Sampai mana tadi? Ada pertanyaannya. Tapi avoidan tadi udah kejelasin belum ya? Avoidan tuh ciri-cirinya gini. Misal, ini dalam hubungan, konteksnya dalam hubungan dulu. Coba aku jelasin dikit ya. Avoidan, anxious. Anxious tuh yang tipe khawatiran. Khawatir. Oh, nanti ini dia suka beneran gak sama aku nih? Oh, jangan-jangan dia cuma main-main nih. Oh, jangan-jangan hidupnya penuh jangan gitu. Khawatir dan akhirnya nggak mau punya hubungan gitu. Yang avoidan semakin didekati gitu ya, akhirnya dia menjauh. Ya kan? Ini nanti kalau semakin dekat, nanti kalau gagal bagaimana gitu. Jadi avoid, menghindar terus. Gabungannya anxious avoidan ya jadi combo. Dan akhirnya karena tidak sadar label ini, maka banyak sekali yang juga akhirnya hanya sebatas ketika melihat orang lain dengan label-label ini. Kan bahaya teman-teman. Ini sangat berbahaya. Aku aja dikatakan avoidan, gimana? Tapi itulah uniknya, menariknya orangnya banyak sekali masa. Ya nggak apa-apa dengan label begitu ya. Padahal aku sendiri ya mengerti dan memahami dari mana konteksnya. Karena kan sadar penuh ya, kenapa aku bisa dikatakan avoidan ya.
Memang secara luar kelihatannya begitu. Ya padahal aku secara jelas dari awal sudah mengatakan bahwa ya cintai dulu dirimu sendiri. Bukan berarti aku itu mengkat gitu. Ngekat gitu ya kan. Bukan gitu. Ya tapi pemaknaan orang beda-beda. Ya, oh, aku seperti dikatakan tidak ingin apa ya? Tidak ingin melekat gitu ya. Ya, jangan melekat, memang kita bukan untuk melekat, kita untuk mengalami total sebagai kesadaran. Oke, permisi Bang. Ini maksimum ya. Permisi Bang, bagaimana cara mengatasi perasaan gak enakan? Izin sebelumnya Bang. Oke, perasaan gak enakan. Sebenarnya perasaan gak enakan tuh isi efek samping daripada rasa ketidaklayakan, rasa bersalah kita. Gampangnya adalah kalau kita sudah ketemu memori tentang kenapa kita memiliki rasa ketidaklayakan itu, rasa tidak pantas, dan ketakutan itu otomatis lenyap dengan sendirinya. Karena kalau kita ngomong sesuatu dari kesadaran, ini bukan soal terapi semata, kayak seakan-akan di terapi, terus nanti akhirnya dia berubah menjadi orang yang lebih baik, misalnya perasaan yang gak enaknya hilang gitu. Tapi masalah-masalah yang lain belum ketemu akarnya. Kalau dari kesadaran ya kita sadari total segala sesuatu dari emosi itu ya sampai akhirnya lenyap dengan apa adanya, dengan sendirinya. Maka nggak lagi muncul perasaan nggak enakan, yang ada ya hanya ruang kosong bagi diri kita yang menggerakkan kapan kita ingin tegas, kapan kita ingin marah, kapan kita ingin lembut. Bukan berdasarkan apa kata orang lain, tapi karena intuisi atau kesadaran diri kita sendiri. Ya begitu. Minta kakak menerjemahkan cerita ini. Yang mana? Cerita apa? Misianto. Coba lihat dulu. Aku ada cerita apa? Aku belum ngerti sih yang tadi menerjemahkan cerita ini yang mana. Jadi mungkin ku skip dulu ya. Oke, mungkin terakhir ya teman-teman. Atau ada yang mau komentar, atau ada yang mau bercerita, butuh di... Kalau saranku dari sini ya, dari kesadarannya kita sebenarnya nggak butuh di terapi sih. Kecuali memang butuh benar-benar kayak seakan-akan aku tuh maunya di terapi, oke, aku membuka jasa itu. Tapi kalau bisa sih ya kembangkan aja kesadarannya sendiri ya. Apapun yang terjadi, apa yang udah dialami gitu ya. Mau perceraian, mau apapun kayak. Oh, kata Bang David. Oh, itu yang tadi kakak ceritakan. Nanti aku coba nanti aku ingat-ingat lagi cerita yang mana. Tapi lihat kata nih, pertanyaannya Bang David dulu nih. Apa benar kita pernah lahir di kehidupan sebelumnya, Bang? Ini menarik karena ini kan pertanyaan spiritual ya. Ya dan tidak. Jawabnya gimana ya? Ya benar tapi salah. Dijawab enggak, bisa benar bisa salah. Jadi ginilah ya, intinya gini. Kalau dari kesadaran, kalau dari spiritual beda jawabannya. Nanti itu akan ada pola siklus pengulangan yang enggak henti, dan itu panjang banget. Tapi kalau dari kesadaran tuh begini Bang David. Ya, reinkarnasi itu ada, tapi ingat, si yang bereinkarnasi itu nggak ada. Ya. Jadi sebelum kita itu memberikan narasi tentang ada dan enggak ada ini, coba sadari dulu, ada itu apa, enggak ada itu apa. Karena dalam kesadaran sejatinya ada dan enggak ada itu hanya sebuah kalimat. Sesungguhnya ada maupun tiada itu hanyalah bagian daripada dualitas. Kesadaran itu sendiri non-dualitas.
Reinkarnasi itu ada, tapi sebenarnya nggak ada yang benar-benar bereinkarnasi. Itu ya jawabannya. Nah, itu tadi yang kakak ceritakan. Aduh, yang mana ya tadi? Aku kan kayak tadi banyak cerita ya. Yang mana boleh nggak di-share lagi tadi? Kata kuncinya apa? Bang Misyanto ya. Bang, cara melatih peka terhadap intuisi gimana? Oke, intuisi itu wujud kosong. Oke. Bang, aku jawab dulu. Bang, cara melatih peka terhadap intuisi itu gimana? Ntar. Wujud kosong, ntar. Oke, aku jawab dulu yang ini. Cara melatih peka terhadap intuisi. Bagaimana jika aku bilang bahwa intuisi itu bukan dilatih, tapi hanya dikembalikan lagi. Kita mengembalikan lagi diri kita kepada kondisi yang alami. Karena selama ini, yang kita anggap kesaktian, kita anggap hal-hal super dan hal supranatural itu hanyalah pikirannya kita. Itu kenapa? Karena kita didoktrin tentang hal-hal yang sebenarnya itu dari rasa kekurangan. Jadi hasilnya, kalau aku bisa super, bagaimana ya? Kalau aku bisa begini dan begitu, bagaimana ya? Kayak gitu. Nah, aslinya intuisi itu adalah ketika kita kembali kepada hal yang alami dan natural tanpa mengesampingkan logika dan realistis, hal-hal yang realistis. Tetapi karena kita biasanya lebih mengutamakan ada sebuah kemelekatan pada realitas, ada realistis gitu ya, ada kemelekatan terhadap logika, sains gitu, yang mana sains itu juga narasi dogma, narasi tentang ada dogma dalam narasi-narasinya sains gitu. Ya, segala sesuatu yang kamu tidak alami sendiri itu menjadi dogma, termasuk sains. Nah, kenapa sains itu lebih pasti? Ya kan? Tapi kalau dari kesadaran tentang kemurnian, cukup kita sadari pikiran dan emosi yang selama ini bisa jadi adalah sampah, bagasi, atau pendaman batin kita. Sehingga ketika kita sudah selesai, atau minimal sudah ringan, ya, meringankan diri kita terhadap beban sampah emosi itu, secara bersamaan intuisi juga mengalir lebih dekat, lebih tercium gitu ya, lebih ting gitu, lebih apa ya, bahasa pakai kata-katanya ini agak ribet, lebih harness gitu, lebih keluar, lebih masuk. Aku nggak bisa jelasin itu ya pakai kata-kata ini. Tiba-tiba aja gitu, iya, aku mau bergerak begini, tanpa kamu juga seakan-akan merasa kamu yang bergerak, kamu digerakkan ya, tapi ya kesadaranmu itulah yang menggerakkan. Itulah intuisi. Oke, sebagai terakhir ya, apalagi nih? Tadi mana pertanyaan yang itu ya? Kok aku malah ke atas? Lewat kali ya? Komentarnya tuh terus kan, apa namanya, ada yang bergabung, ada yang bergabung tuh kan, ada yang ini. Udahlah, aku mohon maaf kayaknya tadi ada yang lewat. Jadi karena bergabung, kayaknya tadi intinya ya tentang ini ya, tentang wujud kosong. Kosong sama dengan isi ya, intinya gini, kosong itu potensi, kayak ruang lah, kita sebutnya ruang. Pernah dengar istilah ini nggak? Ruh atau kesadaran non personal gitu ya. Segala sesuatu adalah kesadaran, segala sesuatu adalah ruh. Ruh yang secara spektrum menyebarkan dirinya menjadi identitas-identitas. Sehingga
yang segala sesuatu itu disebut dengan ruh, kesadaran, ketuhanan, kekosongan gitu ya. Di dalamnya, atau bukan pakai ruang dan dalam, coba kita coba sadari sebagai di saat yang bersamaan ini punya dimensi layer, lapisan-lapisan. Kalau misalnya dengan spektrum, kita ukur dengan spektrum, ada lapisan-lapisan yang dari yang halus semakin kasar, semakin kasar. Yang semakin kasar ini semakin berwujud, semakin berisi. Tapi sebenarnya isi ya bagian dari kekosongan itu sendiri. Jadi segala sesuatu tuh sebenarnya wujud itu adalah segala sesuatu yang satu gitu ya. Segala sesuatu yang satu ini ya, kalau kita pakai spektrum dualitas berarti ada luar dan dalam. Nah, di dalamnya itulah isi, itulah wujudnya, itulah yang semakin kita lihat sebagai wujud-wujud, sebagai bentuk dan bentuk. Itu. Paling gampangnya gini sih, kayak yang ketuhanan, kekosongan gitu ya. Kosong itu terisi, atau kosong itu memiliki potensi dari setiap hal setiap pergerakan energi menuju ke kesadaran, atau sebenarnya bukan menuju, itu menuju dan kembali itu adalah hal yang sama, menuju dan kembali kepada kesadaran yang lebih murni lagi, karena ini adalah pergerakan aja. Ngerti nggak? Takutnya nggak ngerti. Itu dia, berarti yang kelihatannya semua kekosongan yang Bang. Yes, thank you, terima kasih. Dewi Angin, benar-benar Dewi. Terima kasih ininya apa? Konklusinya, terima kasih, karena yang kelihatannya sebenarnya adalah kekosongan. Yap, betul. Nah itu, karena aku bukan orang fisika, karena aku bukan orang yang ngerti fisika kuantum, yang nanti dijelaskan sama fisika, oh sebenarnya segala sesuatu ini kita tidak bersentuhan secara alami, ini terdiri dari atom-atom gitu kan. Ya itu kalau semakin dilihat dengan kacamata sains ya akan semakin, oh ternyata ini hanyalah terdiri dari inti-inti atom. Padahal ya itu kan hanya lapisan-lapisan seperti yang tadi kita diskusikan. Lapisan yang semakin mewujud, kita melihat lagi, itu hanya lapisan-lapisan di dalam ruang kekosongan yang satu, yang sama itu. Tidak terpisah-pisah. Bang, saya kadang tiba-tiba berdebar bahagia. Oke, bahagia. Padahal nggak ada apa-apa. Kenapa ya, Bang? Oke, ini spektrumnya luas banget nih, Kak Yusniar ya. Oke, biar saya nggak salah paham nih. Ya. Ini, Bang, saya kadang tiba-tiba berdebar bahagia, padahal saya nggak ada apa-apa. Kenapa ya, Bang? Ini sangat luas, Kak Isniar, karena ini bisa semacam bentuk informasi, intuisi, informasi yang berasal dari bawah sadar kita, yang tiba-tiba teringat kembali, atau intuisi untuk bagi kita mendapatkan sesuatu yang sebentar lagi kita temukan gitu ya, macam-macam. Nah, kalau dari kesadaran nggak penting, mau dapat mau enggak, mau intuisi, mau emosi, itu nggak penting. Gampangnya adalah, memang tidak memuaskan jawabannya, tapi gampangnya adalah, ya kalau misalnya berdebar-debar, mau itu sedih, mau itu bahagia, ya sadari aja. Tapi kalau misalnya lebih enak bahagia, ya nggak apa-apa, sadari aja secara lebih nyaman, lebih simple. Kan bahagia tidak menyakitkan ya kan, tidak menyakiti kan. Ya tinggal sadari aja tanpa kita perlu tahu kenapa alasannya. Karena bingung itu juga bagian dari emosi. Ketika kita bingung dan justru melekat pada kebingungan itu, ya balik lagi, mendem lagi, ya kan. Ya, iya betul, Bang Aden Tre ya. Kalau dilihat dari kesadaran, bahagia dan tidak bahagia tetap disadari, Bang. Yes, betul banget. Nah ya, karena kita yang sadar terhadap si kondisi bahagia dan kondisi tidak bahagia di belakangnya tepat.
yes, berarti kita harus bisa stay di kesadaran. Oke. Nah, terakhir teman-teman, sebelum kita tutup ya. Jadi contohnya tadi kurang lebih dalam zona berpasangan ya, kita tidak lagi melabeli diri kita, tidak lagi melabeli sesuatu yang ada di luar tadi. Mau labelnya siapapun kayak, dia avoidan kayak hubungan ini si begini dan lain sebagainya, cukup disadari saja tanpa perlu menambah lagi label-label itu. Walaupun labelnya ada, walaupun segala sesuatu nih memang di dunia ada label, ini HP, ini tas, ini baju, ya ini mulut, ini semua, ya cukup disadari semua label itu tanpa perlu memberikan makna-makna yang bisa diintervensi sama pikiran, karena pikiran tugasnya emang gitu, ribet aja. Dan ketika pikiran tuh yakin terhadap sesuatu, masuk ke emosi, emosi jadi belief, ya kan? Belief jadi pengalaman, jadi experience jadi jalan hidup jadi kenyataan, berulang dan begitu terus. Jadi kayak sebuah contoh bahwa dia udah punya pemikiran nih karena berdasarkan data-data lama. Misalnya seorang perempuan, kayaknya cowok begini titik-titik suka selingkuh. Nah, dia dekati lagi cowok itu misalnya. Bener, kejadian selingkuh. Nah, udah gitu selingkuh, tambah lagi memperkuat keyakinan dia. Dia itu memang yang tipe begini selingkuh. Nah, terus jadi pengalaman, jadi keyakinan, jadi kenyataan. Akhirnya dia berada dalam zona pola berulang di mana dia ketemu dengan selingkuh, yang perselingkuhan terus. Nah, itu kalau sudah dalam pola begitu harus segera disadari, di break dengan stay di kesadaran. Nah, jadi teman-teman ingat rumusnya ya, dengan stay di kesadaran itu apapun bentuk emosinya, seperti misalnya paling gampang marah. Siapapun di sini pasti pernah marah dan mengalami kemarahan ya kan? Dengan marah apa paling gampang kan? Atau mencintai ya, pakai marah juga. Nah, kan kesadaran ini kan cara yang paling paripurna kan? Bukan berarti yang lain nggak boleh, silahkan kalau misalnya mau untuk mengalami lebih dalam. Ketika kita marah misalnya kita ekspresikan. Nah, ekspresikan itu bukan keluar. Banyak sekali yang mengira bahwa aku mengeluarkan amarahku, berarti aku keluarkan. Ya bukan, kamu menjadi marah itu. Diekspresikan soalnya. Ketika sudah selesai marahnya, ya kamu melekat dengan kemarahan itu. Emosinya ya adalah kamu. Bukan kamu yang mengawasi emosi, bukan kamu yang menyaksikan emosi, tapi kamu yang menjadi emosi itu. Masuk lagi ke dalam pendaman tubuh. Yang kedua ditekan. Dia nggak marah, tapi ditekan terus. Ya kan, meledak nanti lama-lama. Yang ketiga dialihkan. Kalau kamu punya perasaan itu, dialihkan, bukannya disadari, bukannya dilepaskan atau disadari total, ya dialihkan. Akhirnya lagi marah, makan banyak, belanja nggak habis-habis, gitu. Dialihkan ke suatu hal, main game, baca buku yang dia suka, tapi perasaan marahnya nggak pernah diselesaikan. Ya udah, coba disadari, jadi kita duduk dalam ruang ketenangan, keheningan sebentar saja gitu. Yang penting merasakan total emosi-emosi itu. Sama juga, bukan hanya marah, misalnya sakit hati akibat diputuskan, akibat ditinggal gitu, diselingkuhi apalagi gitu kan. Ya kan, mau diapain nih sakit hatinya? Diekspresikan. Ya kamu gitu. Ya, tapi memang sulit sih dalam kenyataannya ketika ya masih belum tahu secara kesadaran, ya otomatis yang keluar begini. Dia jadi marah, ya kan? Jadi benci, ya. Terus diumbar-umbar, terus marah terus, ya kan? Nah, gitu. Atau ditekan. Ini ditekan lebih nggak enak lagi. Selingkuh, dibiarkan ditekan nggak apa-apa. aduh, jangan begitu. Nah, terus dialihkan gitu ya nggak peduli asalkan aku senang gitu. Coba disadari, nanti ekspresi dari kesadaran mau diputuskan, mau menerima dia kembali, ya itu bebas gitu ya. Emang agak klise ya, kayaknya naif banget ya, udah selingkuh tapi mau diterima, tapi tergantung orangnya. Kalau memang orangnya mau, nggak ada masalah. Kalau memang mau menerima, nggak masalah. Kalau mau di-cut, nggak masalah. Tapi itu paling penting tuh disadari. Ketika kamu sadar, ini tuh peran aja. 3 ini. Yang marah jadi peran, ya kan? Ya, yang marah terutama yang keluar ya. Yang ekspresinya dikeluarkan, itu hanyalah peran.
bukan benar-benar sejatinya kamu. Mungkin ada emosi-emosi yang kayak jadi api aja untuk sekedar membangkitkan perasaan kamu untuk bertindak, untuk berperan sebagai kemarahan itu. Tapi kamu bukan yang marah, kamu yang sudah menyadari emosi itu. Gitu ya. Oke. Karena semua itu, apa nih? Karena semua itu hanya butuh diterima dan diizinkan ya Bang, sedih atau senang. Iya betul, ya. Dewi Angin, betul. Oke, sebagai penutup ya teman-teman, karena sangat banyak di luar sana ya. Bukan berarti kita merasa lebih baik di sini, gitu ya. Kita hanya di sini sebagai kesadaran yang menyadari kesadaran itu sendiri. Kita itu di sini hanya ya bercengkrama aja, tanpa perlu serius-serius banget gitu ya. Tapi dampaknya serius gitu. Dampaknya secara signifikan serius. Kesadaran itu begitu. Main-main tapi hasil serius. Ada orang serius malah dikerjain sama semesta. Ya gitulah. Intinya adalah begini teman-teman. Jadi kenapa banyak orang di luar sana tanpa kita labeli dan tanpa kita hakimi, karena mereka sendiri yang telah melabeli diri, menghakimi diri mereka sendiri. Ketika mereka menghakimi diri sendiri, mereka akan menghakimi orang lain. Yes, bahwa dengan kesadaran bisa membantu, tapi jangan sampai kesadaran hanya jadi jalan satu-satunya, karena bisa jadi ada orang-orang juga yang tanpa butuh kesadaran pun hidupnya sudah baik-baik saja, karena dia dengan kesadarannya tidak butuh belajar kesadaran karena sudah baik-baik saja. Jadi maksudnya jangan sampai kita, menjudge lagi orang yang gak belajar kesadaran gitu ya, kayak seakan-akan dia itu ada yang kurang. Ya karena kalau memang dia tidak butuh, ya nggak ada masalah gitu. Karena kesadaran dia adalah kesadaran yang berperan sebagai kesadaran tanpa sadar, tanpa perlu belajar kesadaran, ya nggak ada masalah. Nah, jadi kalau misalnya ini pelajaran ilmu kesadaran itu lebih tepatnya bagi orang-orang yang misalnya ingin ada perubahan karena sudah mengalami banyak sekali kondisi dalam hidupnya yang kayaknya paling menderita, dan memang menderita secara total, sudah penuh penderitaan. Akhirnya ada cara dengan kesadaran, dengan spiritual yang memang menjadi pengalaman hidup dia, menjadi pengalaman untuk perkembangan dan perubahan bagi hidupnya. Nah gitu ya. Sehingga ini tentang diri sendiri, bukan untuk melabeli orang lain lagi. Tapi dengan label yang kita miliki, dengan label yang kita punya, kita sadari dan kita kenali bahwa sesungguhnya tidak ada yang terpisah, segala sesuatu adalah satu kesatuan. Dengan satu kesatuan ini, kenapa terjadi banyak fenomena? Ya karena tadi, sebuah data, memori kolektif, rasa bersalah, rasa ketidaklayakan, rasa kekurangan yang kolektif tadi, sehingga kalau misalnya kita mau membantu orang lain sesama, ya kita bantulah dengan kesadaran, terutama ya kita menyadari dulu emosi dan pikiran kita sendiri. Maka kalau kita sudah melihat bahwa memang banyak sekali nih di sosial media orang-orang yang punya masalah dengan hidupnya, ya kan, ingin bunuh diri hanya karena ini ya. Jadi inti materi pada malam hari ini tuh ingin bunuh diri karena sakit hati. Waduh, dia keuangan gak ada masalah, it's okay. Tapi dia sampai ingin bunuh diri karena rasa sakit hati yang tidak tertahankan akibat patah hati, akibat diselingkuhi. Waduh, dia melabeli dirinya yang sakit hati. Harus sampai, bagaimana aku bisa melepaskan penderitaan ini? Adalah dengan cara mati, dengan cara bunuh diri ya. Makanya buat teman-teman yang hari Rabu ya, itu minimal setelah mengikuti kesadaran pada hari Rabu, kan itu tentang keberlimpahan, minimal setelah selesai ya udah nggak lagi khawatir tentang keuangan karena sudah jadi keberlimpahan itu sendiri kan. Tapi kalau sudah jadi keberlimpahan kan bisa nanti menjadi ruang bagi masalah-masalah lain, cinta, pasangan, relationship. Nah, itu poinnya adalah itu. Jadi ya agak sulit, udah hampir mustahil ya ketika belajar keberlimpahan,
tapi nanti bermasalah dengan relationship, perasaannya jadi campur aduk sampai bunuh diri. Enggak. Intinya adalah kita sudah benar-benar sadar, berlimpah, kita menjadi ruang kesadaran itu sendiri, ya kita sadar sebagai kesadaran, otomatis ya teman-teman, itu akan berdampak ke aspek-aspek yang lain, ya. Percintaan, relasi, spiritual, dan bahkan tentang menghibur atau perayaan di dunia ini terhadap diri sendiri, kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman di sini, kalau ngelihat gitu ya, ya sadari aja ngelihat kok ada yang sampai patah hati gitu kan, ya oke, sampai wah sakit hati banget gitu ya. Itu silakan lah ya, kalau misalnya Anda ingin berperan sebagai orang yang ingin membantu, ya nggak ada masalah. Tapi sampaikan dengan kesadaran dan cobalah bawa kesadaran, dibawa kembali dia kepada diri dia yang sejati, yang hakikat. Dialah yang cinta itu sendiri. Kenapa dia bertindak begitu? Karena emosinya dipendam dengan penuh rasa kekurangan. Otomatis tidak akan ada label lagi juga buat diri kita, buat diri orang lain. Oh, kalau misalnya tidak punya pasangan itu ya, kok kayaknya ada yang salah. Ya, enggak kan, itu sebuah doktrin yang melekat di masyarakat kan, bahwa semua orang tuh ada jalan, yaitu gimana jelasnya itu ya, sulit kan bagi di dunia yang sudah terjebak oleh doktrin dan dogma pemikiran-pemikiran yang tidak disadari. Oleh karena itu teman-teman, stay di kesadaran, sadar sebagai kesadaran, oke? Rasakan marahnya, tapi sadari kita bukan rasa marah itu. Betul tuh, saya aja kita menggunakan kata-kata penutup aja dari Bang Adentre ya. Rasakan marahnya dan emosinya, tapi sadari kita bukan rasa emosi itu. Siap, terima kasih teman-teman. Kita akhiri dulu dan kita tutup sampai di sini. Oke? Berarti see you later, sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Thank you, good night, and see you later.